Hai, seneng banget bisa bertemu Bonsai kembali. Dan di sini pernah nggak sih bonsai-bonsai yang dikatakan, aduh plasentanya kayaknya nutupin jalan lahir nih, atau pernah SC berulang dan diklasifikasikan berisiko plasenta akreta. Nah, simak lengkapnya di video ini, tapi jangan lupa subscribe dulu dan nyalakan tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi di setiap edisi. Bonsai, plasenta sebagai media yang akan mengalirkan asupan nutrisi dan oksigen berperan vital dalam menjaga kehamilan sampai persalinan kelak. Nah, yuk kita mengenali hal-hal yang perlu diwaspadai seputar plasenta ini. Yang pertama adalah plasenta previa. Plasenta previa adalah kondisi di mana plasenta atau biasa disebut ari-ari menutupi jalan lahir, bisa seluruhnya yang disebut plasenta previa totalis atau sebagian plasenta previa marginalis. Nah, plasenta previa ini dapat didiagnosis pada pemeriksaan ultrasonografi yang dilakukan di trimester ketiga. Di awal masa kehamilan sampai trimester kedua, seringkali kita menemukan plasenta menutupi jalan lahir. Tapi, hal ini belum bisa disebut sebagai plasenta previa. Jadi bonsai tenang aja ya. Kemudian, sebagian besar seiring dengan perkembangan debai dan rahim yang membesar, plasenta yang menempel di bawah bisa bergerak menjauhi jalan lahir dan tidak lagi menutupi di trimester yang ketiga. Fungsi plasenta adalah menyalurkan nutrisi dan juga oksigen dari ibu ke bayinya, yang tetap diperlukan fungsinya sampai debai lahir nanti. Nah, sehingga debai memang perlu lahir duluan, baru plasentanya dapat dilahirkan. Oleh karena itu, pada kondisi plasenta previa totalis, dengan plasentanya menutupi seluruh jalan lahir, debai perlu dilahirkan dengan seksio sesaria yang terjadwal setelah usia debai cukup bulan. Nah, hal yang perlu diwaspadai pada plasenta previa adalah terjadinya flek-flek berulang hingga perdarahan pada akhir masa kehamilan, terutama jika sudah terjadi kontraksi atau mendekati masa-masa taksiran persalinan. Kelainan plasenta yang kedua yaitu plasenta akreta. Plasenta akreta spektrum adalah kondisi di mana pembuluh darah plasenta yang biasa disebut ari-ari ini atau bagian-bagian lain dari plasentanya tumbuh terlalu dalam tertanam pada lapisan dinding rahim. Nah, pada kondisi lanjutan bahkan dapat melekat jauh hingga masuk ke lapisan myometrium disebut sebagai plasenta increta atau bahkan sampai melekat ke organ tubuh yang lain di sekitar rahim disebut sebagai plasenta perkreta. Contohnya organ kandung kemih atau usus yang lokasinya berdekatan dengan rahim. Setelah seorang wanita melahirkan, plasenta yang normal biasanya akan terlepas dari dinding rahim. Namun pada plasenta akreta, sebagian atau seluruh plasenta ini tetap melekat erat pada dinding rahim, sehingga kondisi ini berisiko menyebabkan perdarahan pasca melahirkan yang hebat dan banyak. Seringkali bonsai sampai perlu transfusi darah, bahkan dapat mengancam jiwa. Terdapat beberapa skor prediksi yang mengaitkan terjadinya plasenta akreta ini dengan riwayat operasi SC sebelumnya, di mana sekitar 60% bonsai yang mengalami memang pernah menjalani operasi SC sebelumnya dan meningkat seiring penambahan jumlah SC-nya. Pemeriksaan kehamilan yang teratur disertai penunjang ultrasonografi atau USG biasanya dapat mendeteksi terjadinya plasenta akreta ini. Pada USG akan dilihat dan dinilai gambaran pudarnya batas plasenta dengan dinding rahim yang mengarah ke kecurigaan plasenta akreta. Lalu biasanya dilanjutkan dengan pemeriksaan arus darah yang memungkinkan terlihatnya pembuluh darah yang tertanam ke dinding rahim. Kemudian, diagnosis sebelum persalinan akan meningkatkan keberhasilan dari tata laksana. Karena pada kasus plasenta akreta seperti ini, biasanya bonsai yang mengalami perlu ditangani di fasilitas kesehatan dengan fasilitas yang memadai, yang memungkinkan tata laksana sampai ke pengangkatan rahim, sehingga persiapan operasi dapat dilakukan lebih baik. Kelainan plasenta yang ketiga dinamakan sebagai solusio plasenta. Nama lainnya kadang disebut dalam istilah medis sebagai abruptio plasenta. Ini juga merupakan komplikasi serius kehamilan, termasuk kondisi kegawatan
dan sangat perlu tata laksana sesegera mungkin. Di Indonesia sendiri terjadi pada sekitar 150 kasus per tahun. Yang terjadi pada solusio plasenta ini adalah terlepasnya plasenta atau ari-ari dari dinding rahim sebelum memasuki proses persalinan. Nah, lepasnya plasenta ini membawa komplikasi pada bunsai maupun debay. Pada bunsai, di mana pembuluh darahnya masih mengalirkan darah ke bagian plasenta yang terlepas, akan menyebabkan terjadinya perdarahan di dalam, yang bisa mengancam jiwa bunsai. Lalu bagi debay, lepasnya plasenta ini akan menghambat bahkan menghentikan aliran nutrisi dan oksigen yang dapat menyebabkan kondisi IUFD atau kematian debay dalam kandungan. Faktor risiko yang bisa mengakibatkan solusio plasenta adalah usia bunsai di atas 40 tahun. Kemudian, kehamilannya disertai hipertensi atau preeklamsia pada kehamilan. Atau mungkin bunsai yang disertai infeksi dalam rahim atau bunsai hamil yang juga merupakan perokok. Itu tadi bunsai, 3 contoh kelainan plasenta yang perlu kita waspadai. Saya cuma bisa mengiring doa, semoga persalinan bunsai nantinya aman, lancar, dan tidak mengalami salah satu dari ketiganya. Semangat!